Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba praktekkan cara membuat artikel secara cepat menggunakan ChatGPT. Pertama kita akan coba cari ide dulu dengan mengetik keyword. Ya, tolong buatkan judul artikel tentang komunikasi organisasi. Coba kita lihat gimana tawarannya. Ini misalnya contoh yang coba kita ambil, peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi di daerah Aceh. Kita copy, kemudian kita suruh buat bagian pendahuluan. Nah, abstrak nanti di sesi akhir kita suruh buat setelah adanya temuan dan kesimpulan. Bisa pikir di awal itu yang paling penting kita cari gap-nya apa terlebih dahulu. Oke, baik, di bagian pendahuluan ini kita suruh buat 5 kata yang akan ditempatkan di bagian awal pendahuluan. Baik, ini caranya. Ini tinggal kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita paste ke ChatGPT. Lalu kemudian kita ambil judul tadi. Ini judulnya. Kita ganti judulnya ini. Kita suruh buat 5 kalimat yang akan ditempatkan di bagian awal pendahuluan. Oke, nah ini 5 kalimat yang sudah tersusun. Nanti akan kita suruh buat paragrafnya. Tentu ini kan sudah tersusun ini, mulai dari kalimat umum ya sampai kajian ini bertujuan untuk apa. Oke, nah jadi setelah itu kita suruh buat dalam bentuk paragrafnya. Cara buat narasi paragraf bagian awal introduction-nya. Nah, kemudian ini karena kita sudah ada di atas ini poinnya, nggak perlu kita paste lagi ke bawah. Yang cukup kita ganti di bawah ini menjadi di atas ini. Oke, kemudian kita enter atau kita search, kita cari. Nah, ini sudah dibuatkan dalam bahasa Inggris ya. Atau kita rubah saja. Saya suruh buat dalam bahasa Indonesia saja. Kita copy paste ke dalam dokumen. Ini juga nanti akan kita coba buat. Kemudian di sini bagian pendahuluan. Nah, kemudian kita copy paste yang sudah dibuat tadi ini. Bagian awal pendahuluan. Sepertinya untuk tujuannya kita tunda dulu ini. Jadi yang kita ambil adalah tidak termasuk tujuan, karena tujuan nanti di akhir pendahuluan. Oke, kita paste saja di sini. Kemudian kita tekan Ctrl J supaya rata kiri kanan. Ini kita buat seperti ini. Kemudian ini kita naikkan saja. Oke, nah berikutnya kita akan suruh buat gap-nya apa. Ini tutorialnya, cara buat gap. Tentu dalam kalimat pendahuluan itu harus ada gap-nya. Kita paste di sini, lalu kemudian kita ganti judulnya. Ini judulnya. Lalu kemudian ya, ini kita paste judulnya di sini.
Kemudian tidak perlu bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia aja kita suruh buat. Kita suruh buat 5. Apa kira-kira gapnya? Atau nggak usah 5, 4 saja. Ya, maka akan dibuat ini 4 gap. Gap yang pertama, meskipun teknologi telah banyak digunakan dalam berbagai organisasi, penerapannya di lingkungan daerah masih belum teridentifikasi secara menyeluruh. Nah, ini apa namanya gapnya, ya. Ini 4 poin ini kita suruh buat dalam bentuk paragraf. Jadi caranya ini di bagian cara buat narasi paragraf yang berisi tentang gap tadi. Ini kita copy, kita paste di sini, tinggal diganti di atas. Oke, karena tadi kita buat 4, ya sudah 4 saja. Dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, ini sudah dibuat. Kita paste kembali di dokumennya. Kita rapikan. Berikutnya, setelah gap, apa yang harus ada di bagian pendahuluan itu? Nah, yang harus ada, gimana cara mengisi gap? How and why should we fill the gap? Ini harus berbentuk ya hipotesis. Jadi di sini ada perintahnya. Oh, yang seperti ini juga boleh. Jadi kita suruh buat apa namanya 5 kalimat atau 3 kalimat. Bagaimana cara how and why should we fill the gap? Jadi kita suruh buat tanpa referensi dan dibuat dalam bahasa Indonesia karena dia ini akan ditempatkan di bagian akhir pendahuluan. Ya. Kita kopas, kita paste di sini. Ini dibuang saja ini. Karena kita perlu juga referensinya. Dan nanti kita akan coba cek, cross check apakah referensi yang diberikan, ditawarkan ini benar adanya ataupun tidak. Kita kopas dulu judulnya. Nah, oke, send. Ini kan kita suruh buat 3 kalimat, ya kan? 3 kalimat, kalau kita hitung ada nggak nih? 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah ada di sini tujuan daripada pengkajian artikel ini. Oke, nah jadi apa namanya 3 kalimat ini lalu kemudian kita suruh buat kembali dalam bentuk paragraf. So, jadi keywordnya itu ini. Ya, kita copy lagi, paste di sini, kemudian di bawah ini diganti dengan di atas. Oke, buat dalam bahasa Indonesia. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, ini kita copy,
kita paste kembali di sini, di artikel kita. Ini kita rapikan kembali. Jadi selesai bagian pendahuluan. Nah, ini bagian pendahuluan. Dimulai dengan hal-hal yang sifatnya umum. Kemudian ada gap-nya dan juga ada tujuan dari artikel ini. Ini kemudian kita masuk ke metodenya. Metode kajian atau metode penelitian kalau ini adalah penelitian studi lapangan. Kita lanjutkan ke riset metodenya. Nah, jadi gimana cara membuat riset metodenya? Kalau untuk kajian lapangan, dia seperti ini redaksinya. Jadi di dalam metode penelitian itu harus memuat desain penelitian, populasi sampel, instrumen, prosedur. Nah, ini harus memuat di dalam bagian riset metode ini. Kalau untuk kajian lapangan, ya dia ya harus memuat bagaimana apa metode yang digunakan, kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya, kemudian bagaimana analisis datanya. Jadi kalau untuk library research, ya tinggal di kopas saja ini keywordnya. Lalu kemudian kita paste di sini. Kopas judulnya, kita paste saja judulnya. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang harus ada di dalam bagian metode. Kita paste di sini. Kemudian kita buat maka masuk ke dalam. Next, berikutnya kalau sudah ada setelah metode apa lagi? Hasil dan pembahasan. Nah, di bagian hasil dan pembahasan, nah ini ada dua perintahnya. Pertama, perintah untuk membuat kalimat-kalimat yang berisi temuan. Ya, kalau untuk studi kepustakaan, ini perintahnya. Kalau untuk studi lapangan, ya ini perintahnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena ini untuk kajian lapangan, tinggal kita copy di sini, kita paste, kemudian paste, kita kopas judulnya, kita ganti, lalu kemudian kita suruh buat apa ini? Berarti 5 temuan berkaitan dengan judul ini, sesuai dengan diskusi kita sebelumnya. Artinya disesuaikan dengan gap yang sudah dibahas tadi. Atau boleh juga ini kita suruh buat, kita copy ini, lalu kemudian coba ya, kita paste di sini. Lalu kemudian ini kita buat berdasarkan gap di bawah ini. Gap-nya adalah gitu ya. Supaya kita lihat sama nggak nih kira-kira. Kita ambil dulu gap yang sudah kita suruh buat tadi di awal gitu.
Ini yang mana gapnya tadi? Ini ya. What is the gap? Nah, ini dia 4 gap tadi. Kita copy, kita paste di sini. Nggak ada poin-poinnya ya. Berarti kita buat di sini. Yes. Kita buat dalam bentuk poin terlebih dahulu. Copy. Kemudian paste di sini supaya muncul poin-poinnya. Ya, kalau sudah tekan send. Sama nggak nih ya kira-kira? Ini kan. Kita suruh buat 5 bagian result ini. Meskipun teknologi telah banyak digunakan, penerapan lingkungan daya Aceh masih memerlukan kajian mendalam untuk memahami potensi dan tantangannya. Sama nggak dengan tadi diberikan? Studi kepustakaan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dalam berbagai jenis komunikasi, termasuk lembaga pendidikan nasional. Gitu ya. Ini kan temuannya berbeda. Oke. Mana nih yang lebih cocok nih? Kayaknya kan lebih cocok yang ini. Nah, berarti harus perintahnya kita pastikan juga gaps-nya supaya lebih ini ya, lebih sesuai gitu dengan gap yang ada di bagian pendahuluan. Oke. Kalau sudah ada gapnya ini, temuannya ini, lalu kita suruh buat dalam bentuk paragraf. Jadi perintah keywordnya itu bagian result and discussion. Nah, di bagian resultnya ini gitu ya. Kita suruh buat 5 poin ini ya, 5 poin kalimat di atas ini menjadi beberapa narasi paragraf ya, minimal 12 paragraf temuan. Satu paragraf terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Antara kalimat tersebut harus tersusun dan saling memiliki korelasi antara paragraf dibuat dalam bahasa Indonesia. Tambahkan juga ini pembahasan tersebut yang mampu mendialogkan antara hasil dengan hasil penelitian terdahulu. Oke, tambahannya cukup 3 atau 4 paragraf. Oke, kita send. Nah, ini adalah temuannya. Nah, ini masuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ini kan sudah mendialogkan dengan temuan-temuan yang ada itu. Kita copy saja ini ya, semuanya, dan kita paste di sini. Kita delete tadi gapnya, kita paste. Kita paste di sini. Kemudian temuannya ini atau resultnya ini di bold kan. Nanti kita coba beri judul apa yang tepat untuk pembahasan ini, apa subjudulnya. Ini kita rapikan. Ini masih dalam satu ini. Oke. Oke. Nah, berikutnya sebelum masuk ke kesimpulan, kita akan buat discussion-nya. Ya. Kita suruh buat discussion-nya ini. Perintah suruh buat 5 kalimat di bagian diskusinya. Oke. Caranya, nah untuk kajian pustaka, caranya seperti ini. Kita copy saja keywordnya, kita paste di sini, kita ganti judulnya.
Nah, berdasarkan diskusi di atas, buat cukup 5 bagian discussion. Untuk menjawab harus berupa kalimat sendiri. Ini akan ditempatkan di bagian discussion. Oke. Nah, ini dia. 5 kalimat. Kalau sudah siap, ini terakhir kita suruh buat paragrafnya. Ya. Kopas diganti dalam bahasa Indonesia. Buat 5 poin ini. Nah, ini poinnya. 5 poin ini menjadi 10 kalimat, 10 apa namanya? Buat kalimat ini menjadi 10 paragraf ya, di bagian discussion. Bukan di bawah, di atas ini. Oke. Dah dibuat tuh. Ini kita buat aja terlebih dulu nih, nggak usah dibaca-baca dulu. Baca nanti belakangan. Nggak usah dibaca. Sebenarnya buat artikel itu nggak usah dibaca. Biarkan orang lain yang membacanya. Nah, ini berarti bagian discussion-nya. Itu ya. Oke. Ini kita rapikan. Ini udah selesai temuannya. Kemudian terakhir itu adalah apa? Benar sekali. Penutup. Ini yang terakhir, kita buat penutupnya. Perintahnya itu langsung nggak ya? Copy paste judul kemudian and result and discussion, lalu buat perintah berikut ini. Ini kalau memang apa namanya sudah terpisah ya. Tapi karena tadi kita masih berada dalam satu judul diskusi, ya berarti perintahnya seperti ini. Nah, ini saja. Oke, secara langsung. Jadi berdasarkan diskusi di atas, buat conclusion research yang lebih kurang 300 atau 500 kata, yang di dalamnya terdapat satu kalimat yang berisi jawaban dari tujuan riset, satu kalimat pendukung jawaban, dan satu kalimat kontribusi. Coba kita lihat. Nah, ini dia kesimpulannya. Ya, sudah ada rekomendasinya. Nah, ini kita kopas dan kita pastekan di sini. Oke, kita unbold ya, apa namanya, kita unbold. Nah, ini dia kesimpulannya. Kalau terlalu panjang nanti bisa dipendekkan. Oke, sudah gitu ya. Nah, sudah. Nah, terakhir tentu kita suruh buat yang namanya daftar pustaka. Oke, ada berarti 11 halaman atau 10 halaman. Artikelnya ada 10 halaman dan nanti itu akan berkembang halaman-halaman ini dengan kita cari referensinya. Ini akan ada 11 halaman karena abstrak, nanti akan berada di halaman pertama. Jadi ada 11 halaman. Nah, ini sudah selesai berarti sudah ada judul. Oh, abstraknya ya. Kita suruh buat abstrak. Mohon atau kita bahasa lain, berdasarkan judul, tujuan, berdasarkan judul, gap, tujuan,
dan temuan serta diskusi. Di atas tolong buatkan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia beserta kata kuncinya. Gitu ya. Ini tinggal kita tekan enter. Oke, ini sudah dibuat abstraknya dalam 2 bahasa sekaligus. Atau juga boleh seperti ini. Ini coba kita copy, kita suruh buat. Ini kita batasi 4 kata keywordnya gitu. Oke, nah ini dia agak lebih panjang dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi dia agak sedikit pendek. Oleh ini kita coba cek berapa kata nih. Berapa kata nih? 103 kata. Ini lebih singkat ya. Ya, kemudian kalau yang versi yang kedua ini berapa kata? Coba kita cek. Berapa kata nih? 160 kata. Berarti bagusan yang ini kayaknya nih. Gitu ya. Kita paste di sini. Oke, paskan sebelah halaman. Nanti ditambah dengan referensi jadi 12 halaman gitu. Oke, artikelnya sudah siap dan lengkap. Sekarang bagian sisi yang paling penting ini adalah membuat referensi. Kan belum ada satupun nih referensinya. So, jadi referensi dari ini kita akan coba menggunakan AI. Assalamualaikum. Oke, nah kita akan lanjutkan. Kita baca kalimat ini sifatnya umum dan ini pasti sudah disampaikan oleh banyak pihak terkait dengan dampak daripada teknologi ini. Ya, kita akan coba cari misalnya. Cari ini apa ini? Kehadiran teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi. Ini yang kira-kira coba kita cari referensinya. Kita copy, kemudian kita cari di AI Chat for Scientifics. Ya, typeset.io. Tekan enter di keyboard. Kita baca kehadiran teknologi membawa perubahan besar. Kita cari di sini mana yang sesuai referensinya. Berarti keywordnya kan tentang komunikasi. Ini ya. Jadi kehadiran teknologi ini. Kayaknya ini sesuai nih. Kehadiran teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk cara manusia berkomunikasi. Nah, di sini teknologi telah secara signifikan mengubah komunikasi dengan memfasilitasi konektivitas insan merasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sesuai kan? Kalau sesuai berarti ini referensinya, kita akan coba ngambil di sini.
Caranya kita klik DOI-nya. Ini DOI-nya, kita copy DOI-nya, Ctrl C di keyboard, lalu kemudian ini kita klik menu reference. Kita pilih insert citation, go to Mendeley, kemudian pilih add manual. Lalu kemudian kita paste DOI-nya yang sudah kita copy tadi. Selanjutnya kita klik menu yang kecil ini, menu search atau lookup. Klik menu ini, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan DOI yang tadi kita kopas. Ini. Oke, lalu kemudian kita klik, ini berarti berupa proceeding ya. Kita klik save. Oke, ini yang akan kita kutip. Masuk lagi ke dokumen kita. Jangan lupa klik spasi terlebih dahulu. Lalu kemudian klik insert citation, go to Mendeley. Ini lalu kita pilih cite. Nah, secara otomatis dia sudah ada referensinya. Lalu kita kemudian coba masuk ke daftar pustaka. Langsung kita insert bibliografinya. Nah, secara otomatis sudah ada di sini catatan daftar pustakanya. Lanjut kita cari referensi berikutnya. Dalam sebuah organisasi, teknologi memegang peranan penting untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar anggota. Ini kita coba cari ini. Teknologi hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan komunikasi yang seringkali dihadapi seperti keterbatasan waktu dan jarak. Kita masuk kembali di sini, kemudian kita enter untuk mencarinya. Hambatan geografis, kita baca mana yang lebih sesuai kira-kira. Ini mengatasi keterbatasan waktu dan jarak. Ini ada di sini, ya. Kemudian di sini ada enggak nih? Hambatan sosial. Ini di sini juga ada ini. Nah, kita praktekkan kalau yang tadi itu memang tidak open access ya. Ini kan tidak open access, ini terkunci. Kalau yang ini dia ada open access-nya. Artinya kita bisa langsung klik untuk melihat file PDF-nya dan membaca secara detail itu. Ya, ini kita download saja. Ini kita save. Saya akan coba praktikkan gimana cara kalau tadi melalui DOI-nya, sekarang melalui add artikelnya, add file-nya. Ya. Kita pilih tadi ini artikel yang sudah di-download. Klik open. Nah, ini dia artikelnya. Sudah lengkap tahun, volume, isu berapa, dari halaman ke berapa. Sudah lengkap ini. Next, berikutnya, lalu kemudian kita citasi. Jangan lupa tekan spasi. Lalu kemudian klik insert citation, go to Mendeley, kita cite. Next, sudah. Kita contohkan cara buat, biasanya kan ada menurut di sini. Menurut siapa gitu ya. Kita contohkan secara otomatis. Nah, kita akan coba cari referensi
dengan menyertakan kalimat kata menurut itu. Jadi pemanfaatan teknologi membawa dampak yang signifikan. Teknologi memungkinkan informasi tersampai secara efektif dan efisien. Selain itu, ini kita akan coba buat ini. Selain itu, menurut titik-titik. Kira-kira menurut siapa ini yang mengatakan bahwa teknologi itu membantu dalam pengarsipan dokumen? Kita akan coba cari lagi di sini. Teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengarsipan dokumen. Ini. Ya. Menurut si ini ya. Caroline et al. Menurut Diah Ayu Caroline. Ya, kita copy saja yang ini. Apa namanya? Kita klik menu DOI-nya. Lalu kemudian kita carikan apa namanya DOI-nya, kita blok, kita copy, lalu masuk ke aplikasi Mendeley, kita add secara manual, kita paste di sini, lalu kemudian lookup. Nah, ini juga secara otomatis. Memang kalau DOI-nya itu aktif, tidak error, dia akan menampilkan data yang lengkap seperti ini. Kalau sudah, lalu kemudian kita tekan klik save. Oke, nah ini sudah muncul, lalu kemudian kita masuk ke sini. Kemudian di sini kita insert. Ya, go to Mendeley, kita pilih site. Nah, ini sudah ada. Jadi kita tinggal tulis ini menurut Caroline. Ya. Ini biasanya dia hanya menampilkan tahun. Jadi kita klik di sini, nggak ada lagi penulis kan, sudah ada di sini. Ya, kemudian ini kita edit ini supaya tetap otomatis dia, karena nggak boleh edit manual. Khawatirkan nanti apa namanya akan gagal tertampil di daftar pustaka atau ada nanti sebagian yang error. Nah, kita edit, kita pilih, kita klik di sini namanya, lalu kemudian kita klik Surprise Author ini. Lalu kemudian klik OK. Nah, ini menurut Caroline tahun 2022. Nah, ini masih otomatis ini, nggak kita kerja manual. Gitu. Ya. Nah, jadi hasil kerja kita tadi itu dia akan secara otomatis ada di daftar pustaka dan dia akan tersusun sendiri serta disusunnya secara berurutan. Ya, walaupun kemudian kita cari referensi tulis referensi di bagian mana saja, dia akan tetap ngumpul di sini. Dan dia secara otomatis tidak perlu lagi kita klik insert bibliografi. Cukup sekali di awal tadi. Nah, ini contoh yang dapat kita tampilkan. Kita copy ini, lalu kemudian kita cari kita klik di Google Scholar. Ini kita akan coba praktikkan gimana caranya mencari referensi di Google Scholar. Sistem organisasi bersifat hierarkis. Ada nggak di sini kata hierarkis? Gitu ya. Kan ada ini. Nah, ini anggap saja ini. Ya. Nanti dibaca aja ke dalam itu, ada nggak?
gitu, sesuai. Kebetulan ini saya nggak contoh aja nih. Kalau ini dianggap benar, jadi caranya ya kita lihat di ini. Di sini kan ada penulisnya gitu ya. Maka di sini kita coba copy dulu judulnya. Ini secara manual ya berarti ya. Copy. Kemudian kita tinggal Ctrl New aja, ini harus jangan kapital semua. Harus memilih yang capital each word. Artinya hanya di awal kata, awal setiap kata aja yang huruf kapital. Imbuhannya ini, imbuhannya ini huruf kecil semua. Gitu ya. Kalau sudah benar, ini tanpa ada titik. Kita kopas, kita masuk ke sini. Kita entry secara manual. Gitu. Autornya ini berarti. Ya, kita paste di sini. Pertama M Amin. Oke, itu satu orang. Yang kedua M Yusuf ya. Sudah ada 2 orang. Kemudian yang ketiga ada Najmuddin. Ini 3 orang. Ini sekarang Iskandar. Iskandar. Oke, gitu ya. Ada 4 orang, M Yusuf, M Amin, M Yusuf, Najmuddin, Iskandar. Sudah 4 orang. Oke, kemudian nama jurnalnya. Kita copy nama jurnalnya. Kemudian kita copy tahunnya. Oh, sorry, ini tinggal J. Kita copy tahunnya 2024. Volume berapa? Volume 7 nomor 4. Volume 7 nomor 4. Halamannya. Halaman yang ini. Copy. Ini. Gitu ya. DOI-nya ya harus diambil DOI-nya. Kalau mau ditulis lengkap. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuman saya sudah terbiasa memang harus ngambil DOI-nya. Supaya nanti kalau ada yang keliru kita bisa ngecek kembali. Gitu ya. Sudah lengkap? Sudah. Kalau sudah tinggal kita klik save. Nah, ini kemudian kita masuk ke sini. Masuk ke artikelnya. Ini tadi ya. Jangan lupa klik spasi, lalu kemudian insert citation, go to Mendeley, lalu kemudian pilih cite. Oke. M Amin sudah ada nggak di sini? Oke, sudah ada di pertama ini ya. Berikutnya kita coba praktekkan dengan cara apa namanya dari fungsi ini. Keyword itu usahakan dia 2 suku kata. Seperti ini, bukan kalimat tunggal. Ini kan kalimat tunggal ini. Kalau untuk mencari referensi di Mendeley itu harus dengan kalimat apa nih? Bukan kalimat tunggal ya, kalimat apa namanya? Frasa ya. Jurnal itu, artikel itu dia ada namanya keyword atau kata kunci. Jadi fungsi kata kunci ini dia sebenarnya adalah untuk mencari referensi yang berkaitan dengan ini. Jadi kalau seandainya satu kata kunci ini kita cari referensi 10 referensi, berarti di sini nanti akan ada 40 referensi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya kita akan cari referensi tentang teknologi. Ya.
tinggal kita cari, kita masuk ke website mendeley.com. Ini sign in terlebih dahulu. Kita cari referensi tentang teknologi. Ini kebetulan saya sudah sign in belum ya? Nggak apa-apa lah. Ini tentang teknologi. Ini kan banyak sekali muncul teknologi ini. Ada 200 kata. Apa namanya? Ini kalau kita cari tentang teknologi, ini banyak sekali artikel yang muncul itu. Ada 200 artikel yang berkaitan dengan teknologi. Tapi kalau dengan teknologi apa ini? Teknologi pendidikan. Maka dia akan menampilkan yang lebih sedikit. Kita akan coba cari referensi mengenai komunikasi organisasi. Ya, komunikasi organisasi adalah apa gitu ya. Coba kita cari di sini. Komunikasi organisasi adalah. Kita klik mana yang kita mau kutip ini kira-kira. Ini ya berarti ya. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penerimaan dan penyampaian pesan. Ini berarti caranya kita langsung add to library supaya bisa kita citasi. Add to library. Ini ya. Nah, ini sudah ter-add di apa namanya Mendeley kita. Nah, ini sudah ter-add ke dalam apa namanya Mendeley desktop kita ini. Artikel yang berjudul peranan penting komunikasi. Nah, jadi peranan penting komunikasi kita coba cari dulu. Kita copy judul ini. Ya, kita coba cari. Apakah benar sudah ter-add? Nah, ternyata belum ada. Kenapa belum ada? Ini karena belum kita add. Oh, sudah add tadi. Sudah klik add ini. Sudah klik add seperti ini sudah. Dan di sini sudah nggak ada lagi add-nya, add to library-nya. Oh, berarti ini belum di refresh. Jadi, caranya ya kita klik sinkronisasi terlebih dahulu supaya tersinkron antara Mendeley desktop ini dengan Mendeley web. Ya. Kita klik sinkronisasi. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah. Kalau sudah, kita pastikan kembali judul tadi. Nah, ini dia sudah ada. Ya kan? Sidik Purnomo. Benar nggak punya Sidik Purnomo? Iya. Oke, kita akan ngambil apa tadi? Komunikasi adalah pengertian komunikasi. Ada nggak di sini? Komunikasi adalah. Ini. Ya kan? Komunikasi adalah sebuah proses penerimaan dan penyampaian pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Ini kita copy, lalu kemudian kita pastekan ke dalam artikel kita. Ada nggak di sini dibuat komunikasi organisasi? Nah, ini. Kita akan coba cantumkan di sini. Kayaknya di sini aja. Di sini lebih bagus kayaknya. Ya, kita paste di sini. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses. Menurut siapa tadi mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah yang ini. Kalau sudah, ya tinggal kita klik referen tadi, kita tinggal add citation-nya. Ini kita klik ini. Jadi itu supaya referensinya banyak gitu. Nah, jadi kita sudah praktekkan gimana cara mencari referensi dengan menggunakan ski space.
kemudian mencari referensi menggunakan Google Scholar, dan menggunakan mendeley.com ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.